Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Normalitasari, NIM B100-19397. Di sini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Human Resource Management Challenge in Nigeria Under a Globalist Economy, a Study of Innocent Victuals Manufacturing Company Nigeria Limited, ditulis oleh Cuk Huma Edwin Maduka dan dipublikasi oleh Journal of Policy and Development Study volume 9 nomor 4 tahun 2015. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan luas dari penelitian ini adalah untuk menguji praktik rekrutmen sumber daya manusia di perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat 4 hipotesis yang akan diuji. H01, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam praktik rekrutmen karyawan untuk staf Nigeria dan non-Nigeria di Innoson Motor Ltd. H02, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam persyaratan kerja untuk staf Innoson Motor Nigeria Ltd. H03, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan di Innoson Motor Nigeria Ltd. H04, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam praktik disiplin staf untuk Innoson Motor Nigeria Ltd. Selanjutnya, responden. Penelitian ini terdiri dari 630 karyawan Innoson Motor Nigeria Ltd. Lalu, metode. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara pribadi dan kuesioner yang diberikan kepada responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dokumen pemerintah, dan terbitan berkala. Kemudian, analisis data. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian. Untuk hipotesis 1, H01, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam praktik rekrutmen karyawan untuk staf Nigeria dan non-Nigeria di Innoson Motor Ltd. Berdasarkan nilai signifikasi tanggapan di tabel, menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam praktik rekrutmen karyawan untuk staf Nigeria dan non-Nigeria di Innoson Motor Ltd. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta bahwa signifikansi yang dihitung di bawah 5%. Dengan demikian, penelitian ini menolak hipotesis lambung penelitian. Kesimpulannya menyiratkan bahwa prosedur rekrutmen untuk karyawan Nigeria berbeda secara signifikan dengan prosedur rekrutmen untuk non-Nigeria. Untuk hipotesis 2, H02, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam persyaratan kerja untuk staf Innoson Motor Nigeria Ltd. Dalam pengujian hipotesis kedua, terlihat bahwa semua tanggapan memiliki nilai signifikansi kurang dari 5%. Hal ini berarti hipotesis lambung bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam masa kerja untuk staf Innoson Motor Nigeria Ltd harus ditolak. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam persyaratan kerja untuk staf Innoson Motor Nigeria Ltd. Untuk hipotesis 3, H03, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada employer-employer training and development di Innoson Motor Nigeria Ltd. Dari hasil tersebut, hipotesis lambung ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pelatihan dan pengembangan karyawan di Innoson Motor Nigeria Ltd. Yang terakhir, hipotesis 4, H04, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam praktik disiplin staf untuk Innoson Motor Nigeria Ltd. Dalam pengujian hipotesis 4, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam praktik disiplin staf untuk Innoson Motor Nigeria Ltd. Pada tabel ditunjukkan bahwa nilai signifikansi berada di bawah 5%. Penelitian ini menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam praktik disiplin staf untuk Innoson Motor Nigeria Ltd. Kesimpulan, Innoson Motor tidak memiliki prosedur ketenagakerjaan yang harmonis, sehingga terjadi diskriminasi dalam proses ketenagakerjaan di perusahaan.
Lebih dari itu, staf non-Nigeria menerima perlakuan dan persyaratan kerja yang lebih baik daripada staf Nigeria. Kebutuhan untuk memenuhi standar internasional mungkin mendorong Innoson untuk meningkatkan kondisi kerja non-Nigeria. Hal ini dapat dilakukan untuk memungkinkan perusahaan menarik dan mempertahankan jasa para ahli teknis non-Nigeria yang mengimpor pengetahuan mereka ke Nigeria. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.